Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Menguasai Konsep Ijazul Quran. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Intan Wahyu Anjari, yang kedua ada Mawar Rasya Putri Ardani, yang ketiga ada Latifah Ika Apriliana, yang keempat ada Raudotun Najmi, yang terakhir ada saya sendiri, Dea Kurnia Azahra. Langsung saja saya akan membacakan mengenai definisi Ijazul Quran. Mukjizat merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia akan kebenaran para nabi dan rasulnya. Mereka benar-benar utusan Allah dan hanyalah memberi kabar, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah pedoman kaum muslimin yang menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama yang wajib kita imani. Ijazul Quran adalah bagian dari ilmu tafsir yang mempelajari tentang segala sesuatu yang menyangkut kemujizatan Al-Quran. Kemudian secara etimologis, kata jaz berasal dari kata ajun, artinya tidak mampu atau kuasa. Kata ajun adalah jenis kata yang tidak memiliki muatan aktivitas. Kemudian, kata ini dapat berkembang menjadi kata aktif supaya dengan wajan af'ala ajazu yujizu berarti lemah. Al-Quran sebagai mukjizat dan merupakan sesuatu yang mampu melemahkan dengan menciptakan karya yang serupa dengannya. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mukjizat diartikan sebagai kejadian yang luar biasa yang sukar dijangkau oleh akar pikiran manusia. Ijaz sesungguhnya menetapkan kelemahan ketika mukjizat telah terbukti. Maka yang nampak kemudian adalah kemampuan. Oleh sebab itu, Ijazul Al-Quran menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuannya sebagai Rasul yang memperlihatkan kelemahan manusia dalam menandingi mukjizatnya. Macam-macam kemujizatan Al-Quran, yaitu ada kemujizatan material indrawi dan mukjizat imaterial logis dan kekal. Jadi kemujizatan material indrawi itu adalah mukjizat yang dimiliki oleh para nabi yang dapat disaksikan oleh indera penglihatan tanpa perlunya analisa. Sedangkan mukjizat imaterial logis dan kekal yaitu contohnya ada Al-Quran. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti ajaran Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman nanti. Seiring dengan berjalannya waktu, setiap manusia mengalami pengembangan dalam pemikirannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Shihab tentang fase perkembangan pikiran manusia, yaitu ada fase keagamaan, metafisika, dan ilmiah. Fase keagamaan ini keterbatasan pengetahuan manusia tentang bagaimana menafsirkan semua yang terjadi atau dikembalikan pada kekuasaan Tuhan dan jiwa yang tercipta dalam pemikirannya masing-masing. Sedangkan fase metafisika yaitu semua fenomena atau kejadian yang dikembalikan pada awal kejadian, contohnya manusia pada awal kejadiannya. Kita ada fase ilmiah yaitu manusia dalam menafsirkan fenomena melalui pengamatan yang teliti dan penelitian sehingga dapat sebuah kesimpulan tentang hukum alam yang menganut semua fenomena di alam ini. Berikutnya ada kadar kemujizatan. Kadar kemujizatan Al-Quran terletak pada segi balaghah yang tinggi. Ternyata pendapat ini dikemukakan oleh para ahli sastra yang gemar pada gaya bahasa yang bernilai tinggi dan mengagumkan. Kemudian kemujizatan Al-Quran terletak pada kandungan badi yang unik. Beda dengan yang sudah dikenal di kalangan orang Arab seperti fasilah dan makhta. Kelompok lain mengatakan bahwa kemujizatan Al-Quran ini terletak pada pengungkapannya akan kabar-kabar yang gaib,
yang hanya diketahui melalui wahyu dan hal-hal yang mengenai penciptaan makhluk. Dan sebagian ulama mengatakan Al-Quran sebagai mukjizat karena di dalamnya terkandung berbagai macam ilmu dan hikmah yang sangat mendalam. Yang terakhir, Al-Quran merupakan kemukjizatan multidimensi dalam segi gaya bahasa, penjelasan, retorika, dan aspek-aspek. 1. Aspek kebahasaan. Gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa penggantinya, kalimat demi kalimat yang mengandung unsur sastra yang sangat baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan misteri di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan keistimewaan aspek gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi kemukjizatannya adalah pemaparan kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita saat itu dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. Informasi Al-Quran tentang kejadian masa lampau cukup banyak, yang semuanya akan menunjukkan betapa mustahilnya ilmu tersebut berasal dari diri Nabi Muhammad sendiri. Dan berikut beberapa contoh dari kisah-kisah tersebut. Yang pertama, kisah Nabi Nuh. Yang kedua, kaum Ad dan Samud serta kehancuran kota Iram. 2. Tenggelamnya dan selamatnya jasad Fir'aun. 3. Aspek isyarat ilmiah. Aspek lain dari kemukjizatan Al-Quran adalah banyaknya isyarat ilmiah yang ditemukan di dalamnya, yang semuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad yang kesemuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad, bahkan tahun terakhir ini. Nabi Muhammad tentu saja tidak akan mengetahuinya jika tidak diberi wahyu oleh Allah yang Maha Pengetahui. Isyarat-isyarat ilmiah itu dapat dilihat dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, misalnya A. Astronomi penciptaan alam. Teori Big Bang. Berdasarkan teori Big Bang, alam semesta tercipta dari kumpulan gas yang disebut primary nebula, kemudian terpecah dan menjadi bintang-bintang, planet-planet, matahari, bulan, dan sebagainya. Selanjutnya, kemukjizatan bahasa ilmiah dengan tasrif. Yang A. Menurut Maulana Khalil Al-Qotan, kemukjizatan Al-Quran bagi bangsa-bangsa lainnya juga tetap berlaku sepanjang masa dan selalu ada dalam posisi tantangan yang tegar. Misteri-misteri alam yang disingkapkan ilmu pengetahuan modern hanyalah sebagian dari fenomena hakikat-hakikat tinggi yang terkandung dalam misteri alam wujud yang membuktikan adanya Tuhan dan kemahakuasaannya. Sementara itu, Muhammad Al-Sabuni menyatakan bahwa maksud dari kemukjizatan itu sebenarnya bukan pada kalangan bangsa Arab dan menandingi Al-Quran, karena setiap orang yang berakal sehat pasti tahu kalau mereka pasti tidak akan mampu. Maksud yang lebih penting adalah menunjukkan bahwa Al-Quran adalah benar, kerasulan Muhammad adalah benar. Demikian pula seluruh mukjizat para nabi terdahulu yang melemahnya kaumnya. Tujuan yang paling tinggi ialah bahwa para rasul itu adalah benar, dan wahyu yang diturunkan juga adalah benar, diturunkan oleh Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu. Kerasulan mereka adalah benar, dan mukjizat itu argumen-argumen dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Seperti Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan
dengan kemujizatan itu bahwa Rasul-Rasulku adalah benar dan wahyu yang diturunkan kepada mereka juga adalah benar dari aku. Jadi jelas bahwa kemujizatan itu bukan tandingan manusia sama sekali. Materi selanjutnya B. Segi-segi kemujizatan Al-Quran. Ternyata aspek kemujizatan Al-Quran sangat menarik perhatian ulama Al-Quran, dan mereka menilai dari sudut pandang kecenderungan mereka. Karena itu, di antara mereka terdapat perbedaan pandangan mengenai kemujizatan Al-Quran. Di sini Khatan kembali menyebutkan beberapa kemujizatan Al-Quran, baik yang diterima maupun yang ditolaknya. Pertama, kalangan Syiah menyatakan kemujizatan Al-Quran terletak pada metode yang digunakan, yaitu metode sirfah, pemalingan. Menurut Al-Nifham dari Syiah, sirfah ialah Allah memalingkan orang-orang Arab untuk menentang Al-Quran, padahal sebenarnya mereka mampu menghadapi tantangan tersebut. Pemalingan inilah yang luar biasa. Adapun menurut tokoh Syiah lainnya, Al-Murtada mengatakan bahwa sirfah ialah Allah SWT yang SWT mencabut ilmu-ilmu mereka yang diperlukan untuk menghadapi Al-Quran. Kedua, kelompok lain berpendapat mukjizat Al-Quran terletak pada segi ba'dahah yang tinggi. Tentunya pendapat ini dikemukakan oleh para ahli sastra yang gemar pada gaya bahasa yang bernilai tinggi dan mengagumkan. Ketiga, kemujizatan Al-Quran terletak pada kandungan badi yang unik, beda dengan yang sudah dikenal di kalangan orang Arab seperti fasifah dan makta. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.